Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Saudara-saudara, kita semua diberi anugerah oleh Tuhan untuk kita semua diutus olehnya. Relakah saudara memberi diri untuk diutus bagi pekerjaan Tuhan? Jangan kekhawatiran menghalangi, karena kita dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus lengkap beserta kuasanya. Mari kita melatih diri bersama, melakukan pekerjaan Yesus, menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan pekerjaan Yesus. Dan saudara akan melahirkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah Blessing Revival. Kami telah menyiapkan info untuk 1 minggu ke depan. Untuk papa mama, jangan lupa ya ajak anak-anak untuk sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Mari berdoa bersama, menyerahkan segala beban kita ke hadapan Tuhan melalui ibadah doa malam pukul 19.00 setiap hari Selasa melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Firman Tuhan itu pelita kita. Yuk belajar bersama dalam Bible Study setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp Bible Study IRC. Nah, untuk para pemuda, jangan lupa ya selalu ikuti ibadah pemuda setiap hari Sabtu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, online melalui grup WhatsApp UTRC. Dan tentunya Blessing Revival akan selalu hadir setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, on-site di GBI IRC, dan online melalui YouTube channel GBI dan Taman Doa IRC. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh ini adalah saat yang berbahagia bagi saudara dan saya. Kalau kita semua masih diberi kesempatan untuk beribadah, diberi kesempatan untuk memuji nama Tuhan kita yang hebat. Saudara bersuka cita? Haleluya, mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Mari bersuka di hadapan Tuhan. Kuasa iblis telah dikalahkan.
pemerintah untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang percaya kepadanya. Amin. Mari angkat tanganmu, nyatakan syukurmu. Tuhan, terima kasih. Kami hari ini boleh beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Biarlah Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, dan puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang dulu tidak berarti, Tuhan buat menjadi berarti. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita. Sesungguhnya ratapan kami telah Kau ubah menjadi tari-tarian. Mari saudara yang percaya kepada Tuhan kita yang dahsyat, kita beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan senang kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian. Mari menari bagi Tuhan, bersuka di hadapannya. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan senang kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Saudara yang bersuka cita, mari dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhan terima kasih. Kau ubah ratapku menjadi tarian. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan senang kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji Tuhan, amin. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Hati orang yang bersuka cita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Apalagi kepada Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat. Saudara mau terus memuji Tuhan? Haleluya, katakan kudus, kudus, kudus namamu Tuhan. Biarlah segenap umatmu memuji Engkau. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Tuhan Allah kuasa. Layak untuk terima pujian, layak untuk terima hormat, layak untuk terima
bernafas memuji nama Tuhan. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu, arahkan wajahmu kepada Allah yang hebat. Beri penghormatan, bersama-sama katakan, puji, puji tinggikan Dia. Sungguh tidak ada yang sepertimu, Allahku, sumber kekuatan. Umatmu datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Kudus, kudus nama-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu.
nyatakan diri-Mu di tempat ini. Amin. Di rumah-rumah di mana saudara kami juga beribadah kepadamu. Ya Tuhan, sungguh kami menanti-nantikan. Dan biarlah setiap kami sungguh menikmati, merasakan, mengalami kuasa-Mu yang dahsyat. Amin. Allah kami yang telah bangkit dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Amin. Amin. Nyanyikan. Yesus bangkit. Bangkit bersama Dia. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ya. Ya. Mari kita bersama-sama membaca Yohanes 20. Yohanes 20, tolong dibacakan. Ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosamu diampuni. Dosanya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Yesus bangkit. Saudaraku, pokok iman Kristiani dasarnya hanya satu. Kebangkitan Tuhan Yesus secara tubuh. Kebangkitan Yesus secara tubuh. Itulah pokok dasar iman kita. Tidak ada yang lain. Maka itu setiap hari Minggu, setiap minggu adalah hari kebangkitan. Setiap minggu itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari pertama dalam minggu itu. Saudaraku, luar biasa. Semua orang mempunyai makam.
Semua tokoh mempunyai makam, kecuali Yesus. Ada kuburnya, tapi kosong, membuktikan dia telah mati, dikuburkan, tapi bangkit kembali. Amin. Tepuk tangan buat dia. Itulah Yesus kita, Tuhan kita. Siapakah Yesus itu? Kok bisa bangkit? 1 Korintus 15 berkata, dia dibangkitkan. Tapi sebelumnya kita melihat dua kodrat Tuhan Yesus. Dua kodrat. Yang pertama, kodrat insani. Manusia sejati, sungguh-sungguh manusia. Itulah kodratnya Tuhan Yesus. Manusia yang berdosa tentu ditebus hanya oleh manusia yang tidak berdosa. Yesus jadi manusia yang tidak berdosa, yang tidak ada cacat celah. Luar biasa. Yesuslah yang bisa menebus kita semuanya. Semua manusia, mulai Adam dan Hawa, sampai manusia yang terakhir, hanya bisa ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Setiap orang, setiap manusia sudah berbuat dosa. Yang bisa menebus adalah manusia, yaitu Yesus Tuhan. Hanya satu. Hanya satu Allah. Ya. Jadi kita melihat dua kodrat Tuhan Yesus. Manusia Yesus yang disebut Putra Tunggal Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16, baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah anak tunggal, putra tunggal Allah, yaitu Yesus Tuhan, Yesus manusia itu. Saudaraku, seperti pengakuan iman kita, aku percaya pada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir benar-benar, keturunan manusia, keturunan manusia yang menemukan kepala ular. Itulah Yesus. Dia disalibkan, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga apa? Bangkit kembali. Bangkit pula dari antara orang mati. Saudaraku, siapa yang disalib? Siapa yang disalib? Siapa yang mati? Tapi siapa yang bangkit? Lengkap. Itulah penebus kita, juru selamat kita, Tuhan kita. Ya. Kodrat yang kedua, kalau tadi insani, manusia, kodrat yang kedua adalah ilahi. Yesus adalah Allah. Mari kita baca
Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Amin. Seperti kita nyanyikan tadi. Yesus itu adalah Allah. Maka itu kita sebut Kurios Tuhan. Dia yang memerintah segala-galanya dan menciptakan segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang ada yang dijadikan itu tanpa Yesus, tanpa Allah, tidak mungkin. Benar. Jadi Dia adalah Allah, bagian dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Putra itu adalah Yesus Kristus. Saudaraku, nah kita melihat ini. Seperti Paulus berkata, Yesus itu dibangkitkan. Allah Tritunggal ini yang membangkitkan Dia sebagai manusia. Allah Tritunggal ini adalah juga Yesus Kristus. Jadi Yesus itu dibangkitkan dan juga bangkit sendiri dengan kuasanya sendiri. Tidak ada yang bangkit sendiri. Semua dibangkitkan. Bahkan Yesus sebagai manusia juga dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai bagian daripada Allah Tritunggal. Nah saudaraku, itulah kata-kata Paulus. Dan kita percaya itu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Selanjutnya kita melihat Yesus itu adalah fakta sejarah. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak hanya dicatat di dalam Alkitab. Tidak hanya dicatat di dalam Injil. Tidak hanya dicatat di dalam Taurat. Tetapi fakta ditulis di dalam sejarah dunia. Kenyataan, bukan hanya kepercayaan. Kebangkitan Yesus adalah suatu fakta kebenaran yang ya dan amin. Benar-benar bangkit. Sehingga Dia bisa menyertai saudara semuanya. Menyertaimu, menyertai kita semuanya. Haleluya. Nah, itulah fakta sejarah. Yang selanjutnya ada bagian yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi ini negaranya adalah Israel. Mereka beragama Yahudi. Yang Kristen itu hanya sedikit sekali. Mereka percaya perjanjian lama
Alkitabnya adalah perjanjian lama, tetapi tidak percaya perjanjian baru. Dan mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Bahkan menyalibkan. Mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Menggunakan kuasa negara Romawi. Jadi sampai sekarang ini orang Yahudi masih hidup di dalam penantian. Itulah bangsa yang tetap menanti, menunggu Mesias datang. Padahal sudah datang. Padahal mereka sudah menyalibkan dia. Padahal dia sudah bangkit. Inilah. Maka itu kita melihat orang Yahudi menipu, menebarkan hoax, menebarkan tipuan bahwa Yesus yang mati itu, yang dikubur itu, pada suatu malam murid-muridnya datang mencuri dia. Dan mereka menyuap para tentara Romawi untuk mengatakan demikian sampai saat ini. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Karena itu tipuan ini luar biasa. Tapi Yesus bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Sejarah menyatakan itu. Nah saudaraku, kita melihat bagaimana para murid-murid Tuhan Yesus. Orang Yahudi itu mengejar-ngejar, bahkan menangkap orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan banyak yang membunuh mereka. Membunuh orang-orang Kristen. Tapi ajaib Tuhan. Yesus itu tetap bangkit dan menyatakan diri. Yang pertama pada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kemudian kepada murid-muridnya Tuhan Yesus menyatakan diri. Dan kepada Yakobus, lalu kepada 500 para murid, 500 para muridnya yang lain. Dan mereka 500 orang itu diutus berdua-dua. Memberitakan dan melihat bahwa iblis jatuh dari langit. Haleluya. Iblis dikalahkan. Nah saudaraku, kita melihat ini, bahwa banyak yang melihat Tuhan Yesus bangkit. Tidak ada sejarah yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Itu hanya tipuan orang-orang Yahudi. Nah, para murid karena dikejar-kejar bersembunyi. Seperti yang kita baca tadi. Bersembunyi, mengunci pintu-pintu, ketakutan, gelisah. Itulah mereka. Tapi kita melihat
akibat daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus dapat menembus semua masalah mereka. Ketakutan mereka, kengerian mereka, kegelisahan mereka, masalah mereka, masalah murid-muridnya. Yesus hadir. Yesus hadir. Yesus menyembuhkan. Yesus memulihkan. Memberikan sukacita. Sehingga para murid itu mempunyai damai sejahtera. Luar biasa. Inilah akibat Yesus bangkit. Kita bisa merasakan kehadirannya di dalam Roh Kudus. Karena sekarang Yesus itu adalah roh. Bukan lagi berkodrat insani, tapi dia berkodrat ilahi. Roh Kudus. Maka itu kita diberi Roh Kudus untuk menikmati kehadirannya, merasakan kehadirannya di rumah-rumah. Pada saat saudara berdoa, di kamar tidurmu yang dikunci rapat, Yesus hadir. Roh Kudusnya ada. Di gereja Roh Kudusnya ada. Jadi rasakan, nikmatilah kehadiran Roh Kudus. Ini penting. Jangan ke gereja tanpa menikmati kehadirannya. Maka itu tadi kita memuji menyembah Dia. Karena Dia ada di sini. Betul, betul sekali. Dia hadir. Dia menyembuhkan, menyucikan, mengampuni kamu. Kita semuanya pasti ditolongnya. Yang kedua, akibat kedatangan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara diberi wewenang istimewa. Wewenang yang bisa mengampuni dosa orang, kesalahan orang adalah Allah. Tetapi jika saudara adalah anak-anak Allah yang percaya Tuhan Yesus, itu dijadikan anak-anak Allah. Tentu juga bisa mengampuni kesalahan orang lain. Itulah kewajiban mulia, tugas istimewa kita semuanya. Diberi kuasa, diberi hak mengampuni. Dunia ini butuh pengampunan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita butuh pengampunan. Hilangkan dendam. Jangan mendendam, menyimpan kesalahan-kesalahan orang. Ampunilah mereka. Dunia butuh pengampunan. Dunia butuh Tuhan Yesus. Dan juga dunia butuh saudara. Saudara semuanya diberi tugas istimewa. Tugas mengampuni orang lain. Tidak menyimpan kesalahan. Nah, sebagai penutup, Yesus itu anak Allah. Anak Allah yang menyembuhkan, menyucikan. Karena apa? Karena Dia hidup. Karena Dia hidup. Amin. Maka itu renungkanlah kebangkitan Tuhan ini. Alamilah
Nikmatilah kehadirannya di rumah-rumah saudara, di gereja, di sekolahmu, di mana saja. Ceritakan hal itu. Beritakan hal itu. Yesus bangkit. Amin. Bersama-sama kita mengucap syukur. Saudara diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada hari ini. Biarlah iman kami makin hari makin bertumbuh. Percaya kami makin hari makin kuat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala yang Tuhan janjikan kepada kami, hidup yang penuh kuasa, itu terjadi dan kami alami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa buat situasi bangsa dan negara kita saat ini. Kita melihat dan kemarin kita juga mengalami sendiri ada gempa, ya. Meskipun di tempat kita tidak berdampak, tapi ada saudara-saudara kita yang mengalami musibah ini. Bahkan saya mendengar ada yang rumahnya rata, ya, ambruk karena gempa, ada yang ludes karena banjir. Mari kita dukung mereka di dalam doa kita. Dan yang kedua, kita juga akan berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan, secara khusus jemaat IRC, supaya makin hari makin melekat kepada Tuhan, makin hari makin peka akan Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan. Saudara mau? Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama menaikkan doa kita.
Mari kita arahkan tangan kita berkati saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Bapa, kami memberkati saudara-saudara kami yang ada di NTT. Tuhan, berkatilah setiap mereka yang terkena banjir. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kekuatan yang baru Tuhan berikan atas setiap mereka. Tuhan, bawa mereka untuk terus bersemangat Tuhan, memperbaiki segala sesuatu yang sudah rusak barang-barang mereka. Tuhan, berikan penghiburan untuk setiap mereka Tuhan. Tuhan, secara khusus saudara-saudara kami yang ditinggal oleh kekasih-kekasih hati mereka Tuhan, karena terkena bencana ini Tuhan, Tuhan berikan penghiburan daripada Engkau atas setiap mereka. Kekuatan Tuhan berikan untuk setiap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati NTT seluruhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu Tuhan sungguh-sungguh nyata atas NTT seluruhnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, di sana ada banyak anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Sungguh bawalah mereka untuk semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka mulai hari-hari ini. Tuhan, mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Malang dan sekitarnya, Blitar. Tuhan, berkati Jawa Timur. Apabila kemarin kami merasakan goncangan daripada gempa bumi, Tuhan, biarlah pertolongan-Mu Tuhan Engkau nyatakan atas Jawa seluruhnya Tuhan. Secara khusus Malang, Blitar dan sekitarnya Tuhan, berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap mereka Tuhan yang mengalami rumahnya roboh, dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka penghiburan daripada-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, pertolongan-Mu dan pemeliharaanmu sungguh nyata atas mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di GKJW Sitiarjo. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Berikan mereka semangat untuk terus mengikut Tuhan. Dengan adanya bencana itu Tuhan, Tuhan, sungguh Tuhan berikan kepada hati jemaat-Mu hati yang sungguh-sungguh beribadah di rumah Tuhan. Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang lain Tuhan yang mengalami bencana ini, sehingga rumah mereka harus retak dan roboh. Tuhan, berikan Tuhan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu atas setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, apabila tadi pagi kami juga merasakan gempa kembali Tuhan, walaupun tidak sedahsyat yang kemarin, Tuhan, kami menyerahkan Jawa ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, semua ada di dalam rencananya Tuhan. Bawa kami untuk semakin siap di hari-hari yang jahat ini. Untuk kami boleh terus mengandalkan Tuhan dan semakin mendekat kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah berkat-Mu Tuhan tercurah atas Indonesia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit bagi kami. Bahkan dunia akan menjadi semakin jahat. Maka di dalam nama Tuhan Yesus mampukanlah setiap jemaat-Mu Tuhan untuk semakin hari kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin mengandalkan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah Allah semesta alam. Engkaulah Raja segala raja yang berdaulat di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh percaya. Hati yang penuh dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dan bila kami boleh melihat ketika kami hanya berpegang kepada Tuhan, kami akan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya biarlah jemaat Tuhan boleh memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita juga rindu berdoa untuk saudara-saudara yang 1 minggu ke belakang berulang tahun, sampai hari ini juga ada yang ulang tahun. Mari bersama-sama kita nyanyikan selamat ulang tahun buat mereka semua.
semua akan berdoa untuk saudara. Bapa, dari tempat ini kami ikut bersuka cita bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Dan saat ini kami memohon berkat-Mu bagi mereka semua. Biarlah saudara-saudari kami di dalam hidupnya semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Semakin hidup melekat kepada Tuhan. Dan biarlah dalam hidupnya mereka yang bersekolah atau menempuh studi, Engkau yang memberkati, mereka boleh semakin berprestasi, mereka boleh semakin tekun. Mereka yang bekerja, Engkau memberkati, boleh mencapai keberhasilan. Dan di dalam keluarganya, kiranya Engkau yang memberikan keluarga yang rukun, keluarga yang penuh damai sejahtera, yang penuh kasih, yang ada Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa persembahan yang sudah saudara siapkan untuk saudara serahkan kepada Tuhan. Yang hadir di tempat ini nanti waktu keluar bisa memasukkan ke kotak persembahan. Bagi yang di rumah-rumah bisa melakukannya dengan cara transfer. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk segala pemeliharaan-Mu kepada kami semua. Dan saat ini kami rindu mempersembahkan korban persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, kiranya Tuhan murnikan, dan semuanya ini Tuhan kami rindu Engkau berkenan dan Engkau bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah hari demi hari kita, hidup kita hormat kepada Tuhan. Saudaraku, Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa memberikan kasih karunia dan rahmat padamu. Penyertaan Tuhan Yesus yang bangkit itu membuatmu damai sejahtera, dan Roh Kudus-Nya di dalammu diberikan padamu untuk memberikan sukacita, semangat, merasakan kehadirannya sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kuasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Kuasa Yesus nyatalah dalam hidup.
ada kuasa Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Apakah Anda sudah menikmati berkatnya? Sharing di kolom komentar ya. Tetaplah tekun beribadah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dah. Tuhan Yesus memberkati.